kalau lu misalnya udah umur, lu umur berapa sekarang? 35. 35, oke. Lu umur berapa sih? 30. 30. Mau nggak kalau misalnya dikasih obat nih, ada obat, lu balik ke usia 20. Dengan memori yang sekarang. That's the problem, without the memory. Enggak sih. Without the memory sih itu big deal sih. Iya kan? Iya. Kan merasakan pain yang sama lagi. Gak kenal Om Ded lagi. Gak kenal Om Ded Without lagi. memory. Oh. Karena itu pernah di riset, Pak. Jadi orang-orang yang umur 50-60 tahun dibilang, lu mau nggak kalau misalnya dikasih obat, lu balik ke usia 20, itu semuanya mau. Terus dibilang, oke, tapi memorinya juga nggak ada ya, nggak ada yang mau loh. Berat. Berarti kan artinya perjalanan hidup lebih penting dibandingkan umur hidup ya. Betul. Tuh. Setuju. Pemaknaan yang lebih penting. Makanya. Aduh. Gak ada poinnya balik ke tapi ke mau hidup sama siapa misalnya 50 balik ke 20 memori hilang gitu. Teman hidupnya siapa? Ya itu dia, you start mulai lagi, lu kuliah lagi, ini lagi. Tapi pas kita balik kita nggak tahu kan kalau kita pernah Nggak tahu. nggak tahu kan. Iya, makanya. Mengulang aja. Ulang aja. Tapi menurut gue for the sake of science ada beberapa yang mau sih. Ya kalau sake for science, kalau kita nggak bicaranya science, mau nggak gitu? Ya kalau kita manusia normal nggak ada artinya sih Om. Tapi kan lu nggak mati endingnya kalau kayak gitu. Seharusnya immortal tuh gak enak loh. Immortal itu Immortal ngeri tuh sih. gak enak harusnya. Kalau misalnya kita ngelihat orang yang kita cintai semuanya akhirnya mati dan kita sendiri yang hidup, wah sakitnya gila tuh. Ya nggak usah gitu, nyokap gua umur 90. Itu umur 90, komplainnya adalah nggak punya teman. Nah itu, kesepian itu gila banget kan. Karena teman-teman dia udah nggak ada semua. Harusnya immortal tuh sama sekali gak enak. Kalau semua penyakit dari pikiran mungkin nggak kok? Mungkin nggak Om. Sebenarnya Percaya manusia gua, tuh percaya gua. manusia itu sebenarnya bisa hidup lebih daripada 90-100 tahun, tapi karena makin lama makin Enggak banyak sih, makin patah hati. lama makin begadang sama alkohol. Oh, Wah. itu saya enggak sih. Iya. Kadang kagak sih gue ya. Enggak lu begadang lu. Kagak gue. Lu juga aman sih gua. Alkohol aman gue alkohol. Bisa orang aman sih. Saya anti dua-duanya. Aman. Pinggang aja mulai main. Tapi selain olahraga bikin Om Ded happy tak bener? Ini deep nih pembicaraan. Kalau lu nanya gua bangun pagi, minum kopi, gua happy. Yang butuh 15 menit gak diganggu siapa-siapa itu. 4 jam gua nggak diganggu. 4 jam gak diganggu siapa-siapa. Jadi kayak Aska gitu, dia juga tahu kayak kalau Nada lagi ke rumah itu dia tahu bahwa gua nggak bisa diganggu dulu. Karena banyak cerita-cerita yang awakening buat gua tuh gini, maksudnya kalau gua sampai detik ini umur gua gocap lah gitu ya. Kejadian-kejadian tuh yang di luar nalar lah. Kayak contohnya ya paling sederhana lah, ceweknya Arab lah kemarin gitu. Kalau video tuh masih Predictable. predictable, tapi kita nggak terima, tapi masih Iya. predictable. Gua punya cerita yang bikin gua kaget tuh beberapa tahun yang lalu tuh, gua punya dokter pribadi. Anaknya itu temennya Aska. Oke. Oke. Jadi Aska masuk ke UI, dia kuliah di US. Gitu. Kejadiannya adalah besok dia mau kuliah di US. Besok mau terbang ke US. Ibunya dokter, ya. Malamnya meninggal. Aduh. Oke. Pada saat gua dapet chat malamnya meninggal tuh, gua masih nggak yakin bahwa bener nggak sih ini anak gitu. Karena keadaannya si dokter ini ibunya cancer. Gua mikir salah tulis nih. Salah tulis, seharusnya ibunya gitu. Ya, setelah gua cek bla 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 bla, ternyata bener anaknya meninggal. Oke kan? Nah, gua nggak berani chat, gua nggak berani apa. Jadi kalau ada teman gua lagi begitu tuh gua nggak berani chat. Karena gua tahu yang ngechat dia Banyak banget dan Banyak capek. banget. You repeated the same shit again tuh pasti capek. Jadi yang gua lakukan cuman gua datang ke tempat persemayamannya, gua nggak ganggu. After that 3 bulan setelah itu gue ketemu,
terus baru cerita. Oke. Ini dokter ya ibunya. Ya, dokter punya dia. Dokter. Dan dia tuh punya klinik di rumahnya. Jadi ibunya cerita begini. Itu Mas Ded, saya turun rame-rame jam 4 pagi, rame-rame teriak-teriak. Saya turun, saya lari ke kamar ibu saya. Ibu saya nggak ada. Ternyata ibu saya ada di kamar anak saya. Saya kamar anak saya, itu semuanya teriak-teriak begini. Wah, saya juga, ayo cepet Pak, suruh defibrillator kan, suntikin apa namanya itu yang buat bangun tuh, Iya, ya, buat suntikin suntikin adrenalin dan sebagainya. Itu saya cuma bisa duduk diem. Jadi semua udah teriak, ayo cepet, saya ditarik-tarik, saya cuma bisa diem. Tahu Mas Ed kenapa saya diem? Dari lihat mukanya, saya tahu ini udah 4 jam kan. 4 jam kan, oke. Terus pertanyaan gue gini, meninggalnya kenapa? This is a biggest question Yes. kan? Ya. Kenapa tiba-tiba meninggal? Ya, nah ini dokter loh ya. Dia bilang itu pada saat itu saya tuh sampai periksa dari atas leher sampai bawah kaki Mas. Karena ini anak nggak punya penyakit, tidak punya penyakit sama sekali, sehat-sehat, baru ngobrol terus meninggal. Saya periksa dari atas kepala sampai kaki karena otak saya cuma satu, dibunuh. Oke. Karena tidak ada alasan meninggal gitu maksudnya. There's no reason for him to die, nggak ada alasan meninggal. Jadi akhirnya catatan meninggalnya itu cardiac arrest. Karena dia apa sih? Cardiac arrest, Oh, jantung. Padahal dia juga nggak punya, mas, ibunya dokter tiap tahun ini Check juga up semua, check up ya. juga nggak punya jantung, tapi kan harus punya alasan meninggal kan. Jadi alasannya adalah cardiac arrest. Nah akhirnya terus gue push, ya udah dok. Jadi gini deh, give me reason kenapa meninggal. Kasih gue reason, lu kan dokter kan. Masa sih nggak dapet reason mas gue? Lu tau gak jawaban dia apa? Kayaknya saya di prank Tuhan. Begitu dia ngomong gitu, like, oh shit. Terus kayaknya kalau kita masih bisa ketawa ketiwi, nikmatin begini dan sebagainya, pagi-pagi masih bisa minum kopi, Itu bisa bikin happy. nyantai itu kayaknya dari small thing bisa bikin happy. Dan itu kejadian di gua 2 kali. Satu lagi, dokter juga pak. Dokter, oke. Dia dokter, anaknya sakit di saat COVID. Oke. Nah, jadi lo kalau tahu dokter pada saat COVID itu lagi susah-susahnya. Karena Overload pasien apa? pasien overload, duit nggak ada. Karena kan nggak ada tuh orang datang internet batuk kayak atau apa kan nggak, ini semuanya ngurusin begitu, kerjanya apa duit nggak ada dan sebagainya. Jadi duit nipis dan sebagainya, anaknya masuk rumah sakit. Anaknya masuk rumah sakit karena penyakit. Karena gue kenal banget sama nih dokter, terus dia tuh intinya lah pada saat itu dia mau istilahnya gini lah, kayak mau buka kita bisa lah, kita tahu kayak penggalangan dana. kayak penggalangan dana. Terus gue nanya pada saat itu, dok ini berapa sih dok sebenarnya? Lu tuh butuhnya berapa duit? Gitu. Ini dia tuh butuh sekitar, gue lupa, anggaplah 150 sampai 200 juta. Terus gue bilang sama tuh dokter, dok gini deh, gue tutup aja dulu deh. Yang penting anak lu masuk rumah sakit, operasi dulu, ini dulu. Ya. Udah nih gue tutup nih, gue lupa ya totalnya, anggaplah 150-200 gue tutup. Udah nih gue lupakan segala sesuatunya. After that, 2 minggu setelah itu, gue dapet chat dari itu dokter. Dia bilang, Om Ded, mau ngabarin aja nama anaknya disebut, gue nggak nyebut di sini ya. Udah nggak ada. Gue baca kan kaget kan. Begitu gue baca kaget, akhirnya gue telepon tuh dokter. Reaksi pertama gue mengatakan bahwa turut berduka cita. Terus yang kedua adalah I'm very sorry gitu. Karena gue berharap dengan gue bantu pada saat itu bisa tertolong.
Nah, lu tau gak jawaban tuh dokter? Ini yang bikin gua shit lah. Dokter itu jawab gini, bro, gitu, lu nolong gua itu. Terus diem. Terus gua telepon dong, gua bilang enggak bro gitu. Ternyata ya masih meninggal juga. Dan dia jawab gini, enggak bro, lu nolong gua. Duit 150 juta itu ngasih gua waktu 9 hari untuk gua ketemu anak. Oh, begitu dengar gitu, anjir. Jadi kalau kita ngitung duit itu ngasih dia waktu 9 hari untuk ketemu anaknya, berarti kan every single day counts. Nah yang kita lupa tuh kan kadang-kadang single day count-nya ini kita lupa ya. Lupa bersyukur. Lupa bersyukur. Ya gitu, hidup. Makanya kalau ditanya what make me happy ya everything. Kayak same thing lah, kayak gue hari ini mau kesini gitu. Gue dari kemarin-kemarin udah antusias banget, udah happy banget. I don't know what gonna happen, tapi it's new experience. Sebenarnya jawaban Om Ded berarti lebih ke cara bersyukur ya. Setelah semua yang Om Ded lalui, cerita-cerita itu, Om Ded bisa lebih bersyukur dengan every single apa yang terjadi di hidup Om Ded sekarang. Gue nggak tahu because I'm getting old, ya. Tapi kayak di usia gue hampir gocap ini, mungkin temen gue meninggal tahun ini udah Seumuran Om Ded. yang seumuran gue. Oke. I'm not counting Vidi ya. Oke. Itu kan bukan seumuran gue. Meninggal udah 6. Meninggal udah 6 tuh either jantung, either cancer, either Apapun penyakit. Udah 6 tuh meninggal. Diabetes banyak kan juga. Jadi kayak makin lama nih makin kayak every single day counts. Every single day counts. Jadi kalau orang nanya misalnya kenapa gua olahraga, kenapa gua jaga badan, kenapa gua apa, bukan buat gue. Kalau lu menanya bukan buat gue. Buat anak 2 itu. Kalau pilihannya buat gua mah, gua pengen makan mie instan, nonton Netflix tiap hari sambil minum whisky. Karena jangan salah loh, I can drink loh. Ya. Bukan gua nggak bisa loh, gitu. I can loh. Tapi begitu gua, nah ini kayaknya di umur-umur gini udah pada ini nih. Kenapa olahraga udah sakit semua umur segini. Tadi gua cerita sama dia kan, 10 tahun yang lalu sama sekarang aja kalau gua olahraga aja, otot gua masih kuat, sendi gua kena. Sendi kena. Ya, tapi push. Kita kadang lupa bersyukur. Kebanyakan orang Lupa bersyukur. Pengennya banyak, pengennya lebih kaya, lebih ini, padahal little thing sekarang itu amat sangat berharga. Kayak gue bisa bilang ini, Pak. Nih, lu punya masalah lah. Gue nggak tahu masalah hidup lu apa ya, tapi kan pasti lu punya masalah ya. Percaya sama gue, ada jutaan orang yang saat ini jutaan orang saat ini pingin banget berada di posisi itu. Bahkan mungkin mereka rela untuk mengeluarkan miliaran untuk menemukan kamu. Nah yang kita pikirkan kadang-kadang masalahnya doang. Ya, tapi lupa bersyukur ya bahwa jutaan orang nih pingin ada di posisi lu sekarang. And that's works for everyone, karena kalau kita ngeliatnya ke atas nggak pernah selesai, karena kita nggak melihat ke bawah. Same thing lah, misalnya nggak usah lu lah, nggak usah inilah. Misalnya orang sekarang kerja gitu, habis kerja terus capek ngeluh gitu, anjing gua kerjaan gua di kantor capek, kerjaan gua begini capek, kerjaan gua apa capek dan sebagainya. Oke lah. Pertanyaan gua, pernah ngeliat video viral
ribuan orang ngantri kerja cuman Iya. buat bikin mie cilok apa segala. Iya. Ya kan? Itu ribuan orang. Jadi bayangin kita harusnya kayaknya ngeliatnya ke bawah deh, bukan ngeliatnya ke harus seperti itu. Iya. Ke atas untuk motivasi, ke bawah untuk bersyukur. Iya. Lihat ke atas capek, bro. Capek, bro. Makanya gue percaya ketika ada orang bilang bahwa wah tai kucing lah orang yang bilang gua umur 19 tahun Segala hal di dunia. ratusan miliar tau kan sekarang lagi rame-rame kayak begitu kan. Pertama itu bohong. Udah gitu aja. Kenapa Om Ded langsung bisa bilang kalau itu bohong? Oh iya, kalau you don't bullshit. If you don't have privilege, you're not gonna have that. Lu nggak akan bisa itu. Oke. Gue bicara umur 19 tahun ya. Oke. Ya sama lah waktu itu juga kan ada siapa yang anak kecil umur 10 tahun bilang penghasilannya gede banget, jualan apa? Iya bapak lu kan kaya bos. Terus dia bisa bilang, iya kita nggak boleh, kita harus terus mencoba. Iya, lu bisa terus mencoba karena kalau lu gagal, Safety net. lu punya safety net. Lu gimana caranya? Orang tuanya susah ini ya susah terus lu mencoba, lu gagal, gelandangan. Betul. Kalau ini lu gagal, lu pulang ke rumah lu masih AC, makanan lu masih enak, pembantu lu masih 3, ya lu nggak gagal anjing. Iya. Nggak ada kata gagal buat mereka. Starting pointnya beda. Iya. Terus kalau misalnya dan gini, assume kalau misalnya ada orang yang, wah beneran bisa nih, sukses beneran luar biasa, puluhan miliar dapat umur berapa, oke. Kalau lu bisa dapat segitu, oke, berarti something is taken from you also. Ada yang dikorbanin. Ada yang dikorbanin. If we see someone live very happy dan sebagainya, ada yang diambil sama Tuhan juga pasti. Pasti ada yang dikorbanin. Tapi kan sekarang kan banyak motivator-motivator yang nggak realistis gitu, kayak ngomong misalnya, wah saya 1 miliar pertama, kadang-kadang sekarang udah bukan 1 miliar, zaman dulu 1 miliar, 10 miliar pertama gue sukses umur segini bla bla bla, padahal saya waktu itu kerjanya nyuci piring, kuliah sambil nyuci piring, ngekos gini anak babi. Ente ngekos di Singapura. Kontrak jatuhnya tuh di apartemen ya. Jangan samain sama orang ngekos di Tanjung Priok, bos. Jangan ngajarin motivasi. Selama Anda masih ngekos di Australia, kerjanya cuci piring di sana. Jangan samain sama orang yang di sini. Di sini. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kan terbukti ending-endingnya satu-satu yang kayak begitu-begitu ketangkep semua kan. Iya. Satu-satunya jalan lu bisa kayak begitu, sukses di umur segitu. Nah ini gua harus ngomong nih karena yang nonton kan banyak banget ya. Yang nonton banyak banget. Kenapa gue benci banget sama orang-orang itu? Lu bayangin nggak orang-orang itu ngerusak otak anak-anak muda? Harapan palsu. Wah gila. Jadi akhirnya ini banyak sekali anak-anak yang muda terus berpikir gila ya gue gagal ya. Hidup gue gagal banget ya. Mereka yang umur segitu udah puluhan miliar dapetnya, udah begini dapetnya dan sebagainya. Bohong. Percayalah. Kalau mereka bisa dapat uang segitu banyak di usia segitu, nggak jualan kelas. Tapi anak-anak muda kan Dia sih bisa ngomong gitu. akhirnya kan, wih gue gagal ya, mereka udah sukses, gue masih segini dan sebagainya. Enggak. Gue umur 50, gue lahir dari keluarga miskin, gue sukses sendiri, gue baru mulai dapat duit itu umur 30 pun umur 32 gue bangkrut. Om sorry, itu maksudnya 30 kerja pertama. Enggak, gue 30 aja kan gue umur 20 lebih 28 tuh gue udah di TV kan. Iya. Di TV. Terus gue sampai umur 30 kan berarti duit gue udah ada dong. Oke. Duit gue udah ada dan sebagainya. Terus gue mulai usaha.
mulai usaha, gue bikin restoran, bikin apa dari duit yang gue punya. Hancur semuanya. Bangkrut, krut. Tabungan gue cuma sisa 6 juta. Bapak gue meninggal, tabungan gue 6 juta. Gue beli peti mati ngutang, bos. Beli peti mati itu utang. Oke. Mulai lagi dari nol lagi. Terus mulai belajar. Ternyata gue belajar, ternyata sukses harus bikin ini harus belajar. Gue mulai lagi sukses mulai umur 40. Paling 40 tahun. Paling kalau sekarang lu bilang, ya gue punya perusahaan banyak, punya ini banyak, punya apa banyak. Iya, dari umur 40 sampai umur 50 tahun itu cuma 10 tahun target. Karena pengalamannya udah Belajarnya tuh, darah-darah. gimana caranya anak umur 18 tahun bisa punya pengalaman seperti itu kalau nggak dari link bapaknya, link keluarganya, orang dalam. Dari mana? Tapi Om, patternnya kan selalu sama Om. Mereka selalu memamerkan kekayaan, let's say mobil, ke luar negeri, naik pesawat jet pribadi. Iya. Mereka pakai modal apa? Kalau dari prediksi Om, Ya ada yang modalin lah. dengan tujuan muternya. Ya macam-macam, cuci duit bisa. Cuci duit pakai mereka bisa. Ya. Kita gini, bos. Lu nggak usah ngomong, mereka kok mobil bisa begini, bisa mewah ya kan, naik McLaren lah, naik Ferrari lah, naik apa dan sebagainya. Sekarang gua tanya gini deh, sederhana aja deh. Lu jangan pamerin mobil lu. Porto lu. Lu jangan usah pamerin mobil lu, tai kucing lu pamerin mobil lu. Adu kaya sama gua aja. Ini cuma dia yang bisa ngomong kayak gitu, cuma dia doang. Cuma dia doang. Nih, gua belum selesai. Lu jangan pamerin mobil lu dengan gaya-gaya saya anak muda, mobil gua Ferrari begini-gini. Lu jangan pamerin mobil lu. Ayo. Lu pamerin mobil lu, gua pamerin BPKB gua. Mobil. Mobil bisa pinjem, Bro. Kontenin. Ya, bisa. Mobil bisa ada orang modalin nih. Lu pakai nih mobil gua nih, lu pakai mobil gua gini-gini, lu sok kaya begini-gini, nanti lu jualan ini kan jelas laku kan? Karena kelihatannya sukses kan? Iya. Yang dipamerkan itu kan? Pamerin itunya kan. Tapi nggak dipamerin perjuangannya dengan cara seperti itu gimana? Satu, perjuangan nggak dipamerin. Kedua, lu pamerin mobil nggak ada gunanya. BPKB lu kasih lihat gua. Uang gua puluhan miliar dari apa? Bla. Mau apa kek, mau kripto kek, mau NFT kek, mau apa kek, apapun itulah. Uang gua puluhan miliar, wah saya begini gini, tabungan gua nih lihat ya, porto gua 100 miliar dan sebagainya. Nggak usah pamerin itu, nggak ada yang tahu. Lu bikin juga nggak tahu. SPT lu keluarin, SPT pajak lu keluarin. Ngomongin apa sih? Baru gue percaya. Kalau cuma ngomong mah anjing lah. Iya. Kalau SPT orang percaya sih. Kalau SPT orang percaya ya. Orang percaya. Pajak ya. Sebenarnya tolak sih. SPT kan kalau cuma ngomong nih portfolio gue ya 100 miliar ya. Lah. Jadi Tinggal pakai spreadsheet jadi ya. Lu keluarin SPT lu pakai spreadsheet, penjara lu. Keluarin SPT lu coba. Ini sih. Harusnya kalau mau sombong SPT ya. Kalau mau sombong enggak? Kalau Anda mau sombong, sertifikat rumah Anda keluarin, BPKB rumah Anda kasih lihat. Gitu dong. Jelas pajak bersih ya kalau gitu. Iya. Kalau naik mobil 2 hari ganti ya elah. Lu tahu nggak sekarang cara showroom jualan mobil gimana? Gimana tuh? Ya cara showroom mewah jualan mobil adalah dengan minjemin mobil ke orang-orang itu. Karena mobil itu dipinjemin ke orang-orang seperti itu, jadi FOMO, orang-orang pengen beli mobil begituan. Mimpinya punya mobil begituan. Pinjam. Karena takaran sukses dari mobil itu ya Om. Karena takaran sukses dari mobil itu.
Pamerin lu. Ya. Makanya gue bilang jangan pamerin mobil, BPKB Anda keluarin kalau berani. Itu gue bisa Punya. pamer coy, BPKB coy. Open HRV. Iya bener ya? Iya. Boleh lu. Ada BPKB-nya kan? Ada. Keluarin BPKB. Itu yang punya yang pamer Ferrari, pamer McLaren, Salah tuh, pamer apa, tolak tuh. keluarin BPKB Anda. Kalau enggak, tai Anda. Udah gitu. Itu tunggu balik nama ya Mas P ya. Kita tunggu balik lama. Kalau enggak bohong Anda. Ya gitu aja. Semuanya lah. Keren. Dan masih panjang, jadi kayak umur 20, 25. Jangan liatin mereka, mereka sukses, mereka begini, targetnya patokannya begitu. Loh. Panjang bos. Deadline masih jauh ya Om ya. Deadline masih jauh. Percaya lah, deadline masih jauh. Definisi sukses menurut Om Ded kayak gimana Om? Definisi sukses menurut gua nggak jualan kelas. Nanti gue sukses coy. Lu sukses ya? Sukses gitu coy. Sukses ya. Tapi kalau buka les-lesan nggak apa-apa ya Mas? Boleh. Mat. Nah kalau lu kan tadi kan realistis kan, ada barang dagang kita afiliasiin kan. Itu realistis. Kan? Ada nih duitnya. Bisnisnya ada. jelas. Bisnisnya jelas. Kalau bisnisnya kagak jelas mah, duit dari mana? Kosong ya. Ya kan? Senggol terus gitu. Itu bukan nyenggol. Ini ngasih tahu teman-teman supaya kalian nggak kejebak di Lingkaran setan di itu. lingkaran setan itu aja. Iya benar. Emang ngobrol apa sih bener-bener aja. Bener-bener. Habis ngobrol Lego. Ini juga lagi Ini seru banget. Seru ya. Oh coba ikut dari tadi.